Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih sakit, mungkin agak-agak ada flu karena sekarang lagi hujan, mungkin teman-teman bisa mulai cobain ya, pakai vitamin dan lain sebagainya, minum-minum yang hangat. Pokoknya jaga terus kesehatan buat teman-teman semua. Nah, kita akan kembali lagi di Salam Diri ya teman-teman, Sabtu malam diskusi ringan. Tapi kali ini kita akan salam dirinya agak berbeda, teman-teman. Kita kali ini off air. Di sini kami kedatangan tiga pembicara luar biasa ya, teman-teman. Ada spoiler nih, spoiler di awal. Kita ada Mas Andika Akmal, ada Mbak Parawarta Dewi, dan juga ada Mbak Ira Fitriawati. Mungkin kita bisa sapa dulu nih satu-satu nih. Dari yang tadi disebutin di awal nih, Mas Andika Akmal. Halo, Mas Andika Akmal. Halo, selamat Alhamdulillah. malam. Sehat, Mas? Sehat nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita oke. Kita sapa juga nih, ada juga pembicara kedua kita, Mbak Paramarta Dewi. Halo. Halo, Assalamualaikum sahabat harga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga jangan lupa disapa nih teman-teman. Pembicara kita yang nggak kalah luar biasa, ada Mbak Ira Fitriawati. Halo. Halo. Alhamdulillah. Oke, kita udah kedatangan tiga pembicara luar biasa ya teman-teman. Kali ini salam dirinya berbeda ya, karena ini off air, tentunya juga harus ada yang berbeda dong. Nah, di sini kita selain punya tiga pembicara, kita juga akan bahas sesuatu yang cukup berbeda. Bukan berbeda dari temanya sih, tapi kali ini pembahasannya agak berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita salam dirinya sudah bahas berbagai macam aliran psikologi ya. Ada yang mulai psikoanalisa, behaviorisme, ada juga humanisme. Nah, di sini kita juga akan bahas lagi sih, teman-teman, bahas lagi. Temanya tetap sama tentang aliran-aliran psikologi, tapi kita pembahasannya cukup berbeda, yaitu kita mau bahas-bahas beberapa kasus yang pernah ada di psikologi dan kita akan lihat pendekatannya dari masing-masing pendekatan aliran psikologi tersebut gitu. Jadi kita pengen nih belajar lebih dalam tentang berbagai aliran aliran psikologi, tapi kita belajarnya langsung nih ke diskusi kasusnya gitu. Benar banget teman-teman kita para pembicara, apakah benar? Ya, benar banget, Kak Acna. Oke, udah siap juga ya nih pembicara-pembicara kita luar biasa, siap semua nih? Insya Allah. Insya Allah. Oke, mantap. Luar biasa. Oke. Nah, kemarin itu ada beberapa kasus sih, ada beberapa kasus yang mungkin bisa kita bahas nih. Salah satunya ini apa kakak-kakak semua nih. Aku manggilnya kakak aja kali ya biar akrab gitu. Oh. Dan biar lebih terlihat muda. Oke. Ya asal jangan bapak lah ya. Oke, asal jangan bapak ya. Nanti guyonannya bapak-bapak. Oke, di sini kan persiapan jadi bapak-bapak mungkin bisa dari jokesnya dulu kali ya. Oke. Otomatis ya itu. Oke. Oke, nah di sini kemarin ada suatu kasus nih yang cukup menarik. Mungkin kita bisa bahas masukin ke sini gitu. Ini apakah udah siap? Mungkin bisa aku bacain dulu kasusnya. Oke, boleh ya. Oke, di sini ada kisah dari seseorang berinisial R. Kisahnya seperti ini, Ini kisahnya agak panjang ya, teman-teman. Ceritanya gini, R telah menjadi tantangan sejak hari pertamanya di kelas Marta. Oke, jadi ini Marta nama gurunya. Tapi si orangnya akan kita bahas ini inisialnya adalah R gitu. Oke, dia adalah seorang bocah laki-laki yang bertubuh gemuk pendek yang sebelumnya bersekolah di sebuah sekolah khusus untuk anak-anak dengan masalah perilaku berat. Nah, selama 2 tahun sebelumnya, ia berulang kali pindah kelas karena memperlihatkan perilaku yang tidak pantas dan bisa dibilang agresif. Nah, Marta sebagai gurunya bertekad membantu anak itu. Setiap hari, ia menunggu di depan pintu kelas untuk menyapa
untuk menyapa R dan selalu mengucapkan selamat jalan kepadanya sebelum ia meninggalkan kelas. Nah, Martha juga sengaja meluangkan waktu untuk setiap hari untuk berbicara dengannya apa saja, mulai tentang acara TV, tentang ibunya, atau hal-hal lain. Nah, Martha bersikeras untuk memaksanya mengikuti berbagai kegiatan di kelas, terutama dalam kelompok belajar kooperatif bersama anak-anak lain. Nah, karena perhatian yang diberikan Martha padanya, akhirnya si R ini perlahan-lahan mulai menyadari bahwa Martha memiliki komitmen terhadap dirinya. Nah, sekitar pada bulan November, si R sudah diterima oleh teman-temannya meskipun masih secara marginal dan menjadi anggota kelas yang cukup produktif. Nah, ia memang masih bengal dan kadang-kadang membuat kegaduhan kecil di kelas, tetapi ia telah menunjukkan respon yang jauh lebih positif kepada Martha dan juga siswa-siswa lain. Nah, tidak satu kali pun si R ini terpaksa disuruh menemui kepala sekolah atau dilarang meninggalkan kelas. Dan hal itu benar-benar menjadi perubahan besar baginya. Si Martha mampu membantu si R untuk berubah menjadi anak yang kompeten baik di akademik maupun sosial, terlepas dari stigma yang terlanjur dilekatkan kepadanya sebagai anak yang mengalami gangguan perilaku. Nah, pengaruh signifikan Martha atas si R ini adalah tekadnya untuk memberikan kesempatan kepada R untuk meraih kesuksesan di sekolah dan memperoleh kompetensi sosial. Nah, sama sekali tidak ada trik atau sulap atau reparasi teknis yang terlibat di sini. Hanya meningkatkan dari hari ke hari, dari jam ke jam, bahkan dari menit ke menit kepada si R untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menghormati orang lain. Ia sama sekali tidak mau menyerah. Nah, Martha menjelaskan, saya punya kecenderungan untuk tidak mau menyerah kepada siapapun. Hal ini tanggung jawab saya. Martha mendorong dan mendukung pertumbuhan sosial akademik si R tanpa mempedulikan sistem. Si R sekarang sudah terbiasa berpartisipasi di berbagai diskusi dan kegiatan kelas. Ia juga tampak senang datang ke sekolah dan pada kenyataannya ia sama sekali tidak pernah absen gitu. Dan tampak telah memiliki beberapa teman akrab di kelas yang semuanya bersedia datang ketika diundang ke pesta ulang tahunnya gitu. Nah, caring relationship yang ada antara Martha dan si R ini membentuk sebuah konteks baru bagi R sebagai siswa. Dalam konteks itu, ia mampu memperbaiki perilaku maupun prestasi akademiknya. Oke, ini sebuah kasus yang cukup panjang dan menarik. Mungkin dari para pembicara kita, ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu, memberikan pemikirannya gitu. Unik. Silahkan. Ini menarik ya, tapi kalau dilihat dari lingkupnya dan jenis kasusnya ini masuk ke ranah psikologi pendidikan kan ya, Achna? Iya, benar banget. Mungkin bisa dari Mbak Ira dulu kali ya, karena yang lebih master di situ. Nggak master juga sih. Mungkin kayak kita lebih ke analisis dari Ibu Martanya dulu ya. Gimana cara dia untuk bersosial dengan si R ini gitu kan. Apalagi kita lihat kasusnya R ini kayak gimana ini. Mas Cika mungkin bisa membantu saya ini. Kasus dari itu ya R ya. Itu tadi ya kalau didengar kan kasusnya si Martha ini, kasusnya si R ya, dengan ditangani oleh gurunya itu. Sebenarnya di sini kan Martha itu mencoba untuk mendekati seperti itu ya kepada R ini dengan ya awalnya adalah membangun kepercayaan gitu dari si R gitu kan, di situ bentuknya itu bagaimana terlihat bahwasanya bagaimana si anak ini, si R ini bisa merasakan bahwasanya oh Martha itu ya terhadap saya itu tidak seperti orang-orang kebanyakan gitu kan ya, kalau tadi yang diceritakan gitu. Bagaimana dia pertama adalah membuat si R ini percaya kepada Martha seperti itu. Nah, setelah itu baru kalau tadi kan terus diberikan
sebenarnya tugas ya, sadar atau tidak sadar itu sebenarnya diberikan tugas oleh siapa tadi, Marta gitu kan, seperti itu. Jadi kalau saya lihat di situ berarti kan memang perlu apa ya, memang perlu ada pembangunan kepercayaan dulu gitu kan ya. Apalagi nih anak kan, kenapa dia tidak dekat dengan orang itu kan kebanyakan karena ya karena tadi selain dia tidak percaya kepada orang gitu kan, di apa di surface-nya itu kan kelihatannya kayak nggak percaya pada orang lain, padahal kan sebenarnya ya karena orang lain juga apa ya, menganggap dia itu apa ya, mungkin mengganggu atau semacamnya seperti itu. Nah, makanya perlu dia diberikan sosok seseorang yang percaya terhadap dirinya seperti itu. Itu tuh masih tanggapan saya aja sih terhadap kasusnya gitu. Ya. Menambahi dari Mas Dika, menyaung apa, kan kemarin sebelumnya kita udah pernah bahas humanistik ya dari Mas Dika nih kemarin ya. Gimana kita memanusiakan manusia juga. Dari Bu Marta ini bagaimana dia memanusiakan si R yang sebelumnya sebagai troublemaker, tapi dia berusaha diterima dengan kita, itu kan, dengan Bu Marta ini, dan di kelas ini juga gitu. Nah itu sih, kayak gitu. Jadi kan bagaimana sih guru kayak pembelajaran, apa ya, si guru ini menjadi fasilitator si R dengan lingkungan kelasnya, kayak gitu. Kalau aku kan kemarin tentang psikodinamika ya, tentang psikoanalisa ya. Jadi kalau misalkan psikoanalisa kan melihat dari apa ya, itu ego super ego, terus pengalaman masa lalunya, terus di 5 tahun awalnya, seperti itu ya. Nah kalau dari kasus ini yang saya perhatikan berarti mau tidak mau data yang ada itu belum clear kayak gitu. Jadi tetap harus digali lebih dalam terkait apa yang menjadikan dia itu seperti itu. Mungkin dianggap apa ya, nakal mungkin ya, atau secara sosial dianggap tidak bisa mengikuti teman-teman lainnya kayak gitu, dianggap berbeda gitu. Nah itu tetap harus dari si panasnya tetap harus gali di pengalaman masa lalunya kayak gimana sih kayak gitu. Terus di tahap 5 tahun pertama kayak gimana sih kayak gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak apa namanya, yang belum tercukupi, misalkan kayak gitu. Contoh misalkan, oh ternyata dia aslinya tidak 2 tahun misalkan kayak gitu. Oh mungkin dia jauh lebih lambat ketika masa merangkulnya kayak gitu, waktunya terlambat kayak gitu dan lain sebagainya. Nah itu jadi potensi-potensi itu tetap harus digali kayak gitu. Terus di 5 tahun pertama itu juga apa sih yang mendasari dia mungkin berperilaku seperti itu, pola asuh di 5 tahun pertamanya kayak gimana. Nah itu akan dibahas lebih lanjut gitu. Nah kalau di psikoanalisa seperti itu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan di psikoanalisa. Mbak Ira. Oke. Yes. Oke, sebelumnya Mbak Arta coba cek-cek ini, bisa coba dulu suaranya tadi agak kecil, coba didekatkan. Oke. Kalau segini ya. kedengaran vakum sedikit. Oke. Kalau dari psikoanalisa itu kesimpulannya tetap dicek pengalaman di masa kecilnya, dalam artian itu karena ini juga masih anak-anak ya, bisa dicek di 5 tahun awal masa usianya kayak gitu, apa yang terjadi di masa-masa itu kayak gitu, dari pola asuhnya, dari perkembangan fisik, perkembangan fisiologis, perkembangan psikologisnya, nah, itu semuanya itu dicek gitu. Jadi nggak bisa langsung ini kenapa kayak gitu, tapi dilihat lagi apa yang terjadi di masa lalunya, kemudian baru dibenahi gitu. Kalau kasusnya ini kasus pendidikan banget ya, mungkin Mbak Ira bisa lebih clear menjelaskannya gitu. Oke, gitu. Terima kasih. Jadi iya. kan
Oh iya, silakan Nat dulu. Oke, gitu ya. Tadi teman-teman, apa namanya, ciri khas dari dari psikoanalisa. Memang kita harus lihat dulu apa yang terjadi di masa lalu gitu. Tapi benar banget karena ini kasusnya lebih ke pendidikan gitu ya. Mungkin Mbak Ira bisa nih lihat meninjau lebih dalam sebenarnya apa sih yang perlu kita gali, yang perlu kita ketahui dari kasus ini gitu. Silahkan Mbak Ira. Oh, berarti kalau gitu kalau misalnya nih saya menggabungkan semuanya dia dari tadi bahasan dari Mas Dika dan Mbak Arta. Jadi kan dia ini kan dari psikoanalisanya sendiri mungkin ada masalah ya dari masa kecilnya kayak apa gitu sehingga menciptakan kepribadiannya yang tidak pantas dan agresif ini gitu kan tadi disebutkan di awal ya nggak sih perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, Iya, benar. kemudian ini bisa tadi juga dijelasin juga sama sebelumnya dari kata Atna juga diceritain kalau ternyata dengan menggunakan caring relationship itu kan menggunakan humanistik. Jadi dengan pendekatan bagaimana si Bu Marta ini mendekati Robert dengan cara yang humanis. Nah, kan mungkin selama ini, mungkin waktu dari masa lampaunya, dia dihadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, penolakan dan segala macamnya, sehingga dia ada troublemaker di situ kan. Nah, Bu Marta menggunakan cara humanis untuk membawa si R ini kepada lingkup sekolahnya, di lingkup di kelas seperti itu. Nah, dari situ kita juga bisa menggunakan behavior nih, ketika anak itu sudah, si R ini sudah merasa nyaman di kelas gitu kan, dia merasa diterima, itu bisa menjadi reward dia ketika dia mengurangi agresivitasnya ini, dia bisa dikasih dukungan, empati, penghargaan, itu umpan balik positif. Nah, itu gabungan antara humanistik dan behavior juga bisa di situ kayak gitu Kak. Sehingga siswa pun dia punya bisa menghargai siswa-siswa lainnya. Bagaimana dia dihargai, dia akan menghargai teman-temannya seperti apa yang didapatkan dia dari Bu Marta dan teman-temannya kayak gitu. Nah, seperti itu. Gimana? Oke, ternyata menarik Ya, itu sekali ya. bisa jadi kayak misalkan kasus itu gitu, mungkin dia bisa berperilaku seperti itu karena pengalaman, karena pola asuhnya di masa lalu kayak gitu, karena lingkungannya mungkin dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diidentifikasi menggunakan psikoanalisa. Tapi ketika lebih tepatnya lagi ketika melakukan intervensinya itu menggunakan humanistik itu tadi. Kemudian mungkin bisa juga menggunakan behavior. Jadi ada reward, terus tapi yang digunakan ini lebih ke caring ya tadi ya. Jadi itu masuk humanis. Ya, silakan Terus Mas kita Andika Akmal. Iya. Ya mungkin kalau tadi kan kalau kita lihat kan secara garis besar sebenarnya memang perlu menggunakan bukan semua ya, tapi dipilih gitu kan pendekatan yang paling efektif gitu terhadap anak tersebut gitu kan. Mungkin kalau kita lihat kalau memang tadi yang paling cocok memang dengan humanistik gitu kan ya, yang paling dekat dengan situasi tersebut gitu kan. Maka kalau juga tadi harus melihat masa lalunya, pengalamannya gitu. Sebenarnya di humanistik itu ada seperti yang sempat kita bahas minggu lalu ya, yaitu di Rogers di situ. Jadi kalau Rogers itu teorinya si Rogers ini di situ kan dia juga sedikit ada pengaruhnya dari Freudian gitu ya, dari Freud ya. Di situ kan juga tidak mengabaikan adanya konsep pengalaman juga gitu kan. Bahkan di situ juga dalam konselingnya Rogers itu tuh juga pengalaman-pengalaman itu ada yang sadar dan tidak yang tidak disadari juga, itu Roger mengakui adanya hal tersebut gitu. Nah, tadi anak-anak itu seperti apa dia ketika kecil itu juga dilihat ya, pengalaman dia selama apa yang dia anggap positif, apa yang dia anggap negatif gitu, apa yang dia ingin ingat dan apa yang dia tidak ingin ingat, itu mempengaruhi bagaimana dia bersikap pada masa kini seperti itu. Kalau lihat di Rogers, termasuk ini kalau di Rogers juga
bagaimana klien ini juga atau anak tersebut juga bisa menyadari gitu apa yang orang lain tuh pandang gitu terhadap dirinya, dan termasuk juga yang hal-hal yang di situ tuh dia sadari bagi dirinya sendiri terhadap dirinya, terus apa yang dia sadari, apa yang dia kasarannya lihat terhadap orang lain seperti itu. Kan ada tuh kalau kita tuh di Rogers tuh ada yang beberapa bagian gitu kan yang dibagi, biasanya ada yang 4 gitu. Apa yang kita tahu dan orang lain tahu gitu kan. Ada yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu gitu kan. Atau ada yang di situ orang lain tahu tapi orang lain yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu seperti itu. Dan ada yang keduanya tidak tahu. Nah, di situ bagaimana itu juga diperlukan gitu terkait kasus ini gitu. Bagaimana ternyata anak tersebut mungkin ketika berperilaku tertentu ternyata ya dia tidak tahu apa yang pandangan orang lain terhadap dirinya juga gitu. Sebenarnya bisa dari humanistik itu tadi salah satunya dengan pendekatannya Rogers gitu. Iya ya. Ini mirip ini ya, Johari Window jadinya yang barusan yang 4 hal yang kita dan orang tahu orang lain gitu. Oke, mungkin tadi ini sudah cukup clear ya sebenarnya dari psikoanalisanya seperti apa, humanistiknya seperti apa. Sebenarnya tadi sudah cukup disinggung tentang behaviorismenya seperti apa, tapi mungkin bisa lebih didetailin lagi nih gambarannya, bagian mananya sih yang behaviorisme. Mungkin Mbak Ira kali ya, behaviorisme. Jadi kan tadi kayak ulang lagi ya. Jadi kan si anak ini kan dia sudah mendapatkan perlakuan yang baik dari gurunya, dari teman-temannya gitu kan. Nah, ini kan membentuk kepribadiannya gitu kan, membentuk hati nuraninya, perubahan sikapnya. Nah, ketika si anak itu melakukan perilaku yang menyenangkan, yang baik gitu kan, yang sesuai dengan norma yang diajarkan di sekolah, maka dia akan mendapatkan reward tadi berupa kata-kata positif, empati, senyuman dari teman-temannya. Jadi tidak ada penolakan. Nah, dari situ dia akan belajar lagi. Oh, ternyata dengan aku berperilaku seperti ini gitu, teman-teman menerimaku gitu kan. Melihat dari peristiwa sebelumnya dia agresif, tapi dia berusaha untuk lebih positif gitu kan, karena di awal gurunya juga sudah memberikan afirmasi positif gitu kan kepada dia gitu kan, pendekatan yang humanis gitu kan, sehingga dia akan mengembalikan lagi kepada gurunya, kepada teman-temannya dengan cara yang positif pula. Ketika dia memberikan hal-hal yang positif, maka disinilah peran behaviornya berlaku. Itu memberikan dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan yang diterima diterima dia dari orang-orang di sekitarnya. Seperti itu. Mungkin kayak gitu deh. Oke, luar biasa sekali ya. Cukup dalam juga, lumayan tinjauan dari psikoanalisa, behaviorisme maupun humanistiknya. Kembali lagi ya, kita ke salam diri kita bareng aku Ajna, Adiasna Putri. Kita akan lanjutin nih pembahasan. Kalau sebelumnya kita udah ada kasus ya tentang si R yang dia dianggap nakal atau dianggap cukup bermasalah di kelas sampai akhirnya pindah-pindah kelas, dan ada seorang guru ya yang berinisial Marta tadi bisa ya istilahnya menaklukkan si murid R ini. Dan juga tadi kita udah bahas ya tinjauannya cukup dalam sih, lumayan ya, dari perspektif psikoanalisa itu seperti apa, dari perspektif behaviorisme seperti apa, dan juga dari perspektif humanisme seperti apa. Nah, selanjutnya ini ada kasus yang cukup menarik nih, kasus kedua yang tidak kalah menarik ya tentunya. Kita tanya dulu nih kepada para pemateri kita, apakah juga masih semangat dan juga tetap siap nih untuk melanjutkan kasus kedua. Gimana para pemateri, masih siap? Semangat. Siap, semangat pagi. Oke, siap banget ya. Oke. Luar biasa banget. Nah, ini kasus kedua ya, teman-teman. Ini cukup menarik juga. Kalau tadi kita melihat ada kasus di anak-anak ya, teman-teman. Kita juga perlu melihat nih, kita agak loncat gitu, ke kasus yang cukup
bisa dibilang sering juga enggak, tapi ada ya. Cukup sering terjadi di pensiunan di lansia kali ini, teman-teman. Nah, di sini ada suatu jurnal ya, suatu artikel ilmiah dari Rosanti dan juga Krisnanansari. Di sini ada suatu data primer gitu. Jadi dalam artikel ini mereka menyebutkan ada suatu data primer yang menunjukkan bahwa terdapat pensiunan sekitar 23 responden atau 57,5% ya. 57,5% mengalami depresi dan juga sebanyak 42,5% mengalami tidak depresi, sementara orang-orang yang statusnya tidak pensiun, mereka sebanyak 37,55% mengalami depresi dan sebanyak 62,5% tidak mengalami depresi. Artinya ini cukup banyak ya, kalau kita lihat, kita tinjau dari bagian pensiunnya ya. Sebanyak 57,5% mengalami depresi dan yang tidak depresi itu 42,5%, lumayan banget ya, di atas 50% berarti yang mengalami depresi untuk pensiun ini. Nah, kalau menurut kakak-kakak pemateri, sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi pada orang-orang yang lansia ini? Kenapa sih kok bisa dia depresi ketika pensiun gitu? Mungkin bisa, siapa dulu mau mulai nih? Oke, mungkin boleh tahu itu judul jurnalnya apa ya? Oh iya, benar sekali. Untuk judul artikelnya sendiri, kalau judul jurnalnya di sini Jurnal Keperawatan Sudirman ya. Tapi kalau judul dari artikel ilmiahnya sendiri, Kejadian Depresi pada Pegawai Menjelang Pensiun. Studi pada Kepala Desa di 5 Kecamatan Kabupaten Demak. Gitu. Oke. Jadi memang spesifik ya ini. Cuma memang kalau terkait pensiun itu kan nanti ini ya, kan kalau di sini kasusnya sebenarnya di menjelang ya, berarti belum pensiun dia ya. Menjelang pensiun gitu. Sebenarnya kalau di dalam urusan kepensiunan itu kan kepensiunan. Iya kan? Dalam pensiun itu kan berarti kan nanti ada sebelumnya akan muncul seperti apa, ketika setelahnya akhirnya pensiun itu juga seperti apa gitu kan. Biasanya untuk beberapa instansi itu memiliki apa ya? Ada semacam pelatihan gitu kan sebelum ya menjelang pensiun tuh diberikan semacam apa ya, pelatihan dan sebagainya seperti itu di beberapa instansi gitu. Cuma memang tidak semua ternyata, kalau sempat kemarin ditemui itu terutama ya yang mungkin kalau ini kan pemerintahan ya, kalau mungkin yang untuk yang ya pekerja yang swasta atau bebas gitu ya mungkin malah ada yang tidak ada apa ya, pendampingan menjelang pensiun seperti itu. Oke. Ini sebelum berlanjut ke pemateri yang lain ya, mungkin ini teman-teman juga ada yang belum tahu nih, sebenarnya pelatihan seperti apa yang dimaksud Mas Dika? Seperti apa gambaran pelatihannya? Tentang apa? Jadi kalau sebenarnya ini apa ya? Sebenarnya di dunia, maksudnya di banyak tempat gitu kan ya, yang tidak cuma di sekedar di Indonesia ya, bahkan di luar negeri pun itu tuh baru dirasa perlu itu sekitar tahun berapa ya, agak lupa sih sebenarnya, tapi itu juga sekitar 70-an kalau nggak salah, itu terkait pelatihan pensiun, atau pensiun tuh perlu juga didampingi seperti itu. Jadi di situ pelatihan yang diharapkan adalah ya tadi ya, persiapan secara psikologis gitu. Juga secara keterampilan juga dibutuhkan gitu dalam apa ya kasarnya, mempersiapkan hari tua. Sebenarnya kalau ada dalam, saya agak lupa, saya pernah baca jurnalnya itu, jadi ada ini menjelang pensiun sendiri, dan juga ada juga pendidikan akhir hayat seperti itu. Jadi maksudnya ketika pensiun seperti itu. Jadi ketika pensiun pun ada pelatihan keterampilan, ada juga pendampingan secara psikologis seperti itu. Itu. Cuma ini kalau yang saya baca itu keadaannya yang di
waktu itu di Inggris, gitu, kalau di jurnal itu. Jadi ada pendidikan tadi menjelang tapi pensiun dan ketika pensiun seperti itu. Ya, Oke, aku karena melihat di beberapa perusahaan juga ya, kalau di Indonesia itu juga sudah menerapkan yang dijelaskan di Inggris itu juga tahun 70-an itu ya. Iya. Di Indonesia juga sudah mulai, apalagi kalau swasta ya, swasta itu ada pendampingan-pendampingan untuk karyawan-karyawan yang sudah mendekati masa-masa pensiun kayak gitu. Setidaknya keterampilan hidup, keterampilan berekonomi misalkan kayak gitu, atau mungkin ada yang bercocok tanam kayak gitu, ada yang ya bagaimana menikmati masa-masa uh, lepas kerjanya itu dengan hal-hal yang bisa bermanfaat kayak gitu, karena kan dengan berbagai kondisi yang ada pasti ya kalau pensiun tuh penghasilan yang tadinya sekian jadi berkurang kayak gitu, walaupun tetap dapat pemasukan karena dapat uang pensiun kayak gitu, tapi kan mungkin berkurang. Kemudian kondisi kondisi fisik juga pasti berubah ya, yang dulu masih kuat gitu terus sekarang udah yang mudah capek misalkan kayak gitu, tapi aku dulu sanggup kok kayak gitu, aku dulu kerja bisa jadi dengan berbagai jabatan yang ada, tapi sekarang kesulitan misalkan kayak gitu. Nah itu juga kondisi fisik, kondisi fisiologis, kondisi psikologis itu juga sangat mempengaruhi orang-orang yang nantinya akan pensiun kayak gitu. Jadi ya yang seperti yang Mas Dika tadi jelaskan itu ada pendampingan untuk pensiun ya Mas Dika ya. Oke. Oke, menarik ya ini teman-teman. Ternyata memang ada pendampingan-pendampingan seperti itu di beberapa instansi gitu ya, instansi yang sudah diterapkan di Indonesia yang sudah cukup lama juga ya ternyata sudah mulai gitu. Oke, mungkin kalau dari Mbak Ira sendiri nih gimana tanggapannya terkait kasus pensiun ini? Dari yang tadi aku dengerin juga dari teman-teman ya, berarti kan perlu adanya pendampingan gitu kan ya. Sebenarnya kan berarti misalnya dilihat ini kan bisa juga dilihat dari sisi kognitifnya dia ya, yang tadinya ini kan belum pensiun, baru menjelang pensiun gitu ya. Jadi dia perlu persiapan, makanya perlu ada pelatihan. Jadi lebih kayak kematangan bagaimana dia bisa proses berpikir dia, kognitif dia untuk menghadapi saat-saat pensiun itu berarti kan ya. Apalagi dari perilaku yang harusnya selalu ada jam untuk kerja, tiba-tiba nanti berubah menjadi tidak ada gitu kan. Apa yang harus dilakukan itu kan berarti makanya ada persiapan itu sih, lebih ke kayak mungkin penyesuaian dari perilaku yang tadinya ada jam sibuk atau enggak menjadi tidak sibuk. Jadi ada perilaku transisi, perubahan dari yang produktif menjadi tidak produktif kayak gitu. Lebih ke situ sih. Dikit aja teman-teman. Dari yang produktif satu ke produktif lainnya. Iya, kayak gitu. Berbeda kondisinya. Iya. Kalau itu mungkin di kantoran jelas ini di sebuah perusahaan tapi sudah pensiun kayak gitu. Iya. Terus setelah pensiun ngapain sekarang? Oh ngomong cucu, atau sekarang ini bercocok tanam di rumah, atau pelihara ikan atau dan lain sebagainya. Jadi kegiatan produktif lainnya. Ya itu maksudnya, maksud dari perusahaan itu ketika mempersiapkan pensiun itu kayak gitu. Jadi tetap bisa produktif dalam hal apapun gitu. Dimaksudkan seperti itu. Ya. Oke, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sebenarnya setiap orang itu selalu punya potensi untuk selalu produktif. Cuman bentuk produktivitasnya itu berbeda-beda. Mungkin ketika bekerja di kantor, ya bentuk produktifnya adalah dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kantoran tersebut. Nah, tapi ketika sudah tidak bekerja di kantor lagi, tentunya akan ada kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya juga produktif, sebenarnya juga produktif, cuman mungkin perspektifnya agak berbeda. Mungkin kalau tidak dipersiapkan atau tidak disadari, justru menganggapnya itu tuh tidak produktif. Padahal sebenarnya ya memang itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang juga bermanfaat gitu. Cuman bentuknya saja berbeda gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin mau tanya nih, apakah ada faktor-faktor lain nih yang mungkin sebenarnya
bukan mungkin sebenarnya menjadi latar belakang kenapa penting banget buat nyiapin. Sebenarnya tadi udah disinggung sih, latar belakangnya itu karena pasti ada apa ya, mungkin semacam gap atau shock gitu ya yang bisa dibilang dari kehidupan kerja ke kehidupan pasca kerja mungkin gitu. Nah, tapi mungkin ada nggak sih hal-hal lain yang bisa bikin seseorang ini, seorang individu ini menjadi shock gitu? eh, apakah dari internal dirinya atau dari eksternal dirinya yang mungkin dia itu jadi kurang bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya dari dunia kerja ke dunia pasca kerja tersebut. Ya sebenarnya kalau untuk ini ya, kalau terkait pensiun seperti ini kan sebenarnya nggak cuma urusan tadi ya, ekonomi, ataupun juga kegiatan terus dari yang kantoran terus enggak gitu kan, luntang-luntung atau semacamnya gitu kan. Cuma sebenarnya di sini juga ada kaitannya, sebenarnya apa ya, faktor psikologis itu besar gitu dalam hal ini gitu. Terutama apabila kan biasanya kalau tadi ya terkait kantoran kan seorang punya power gitu kan, punya jabatan gitu kan. Nah di situ kan biasanya ada orang datang dalam tanda kutip dihormati ketika dia punya apa ya, semacam apa ya, orang-orang yang di kantor dia itu menghormati dia gitu kan, datang disapa, diberikan perhatian gitu kan, lebih dari mungkin dari bawahannya atau bahkan sebaliknya dari atasannya gitu, punya atasan punya bawahan seperti itu, atau juga punya teman kerja. Sedangkan ketika pensiun kan dia akan kehilangan hal tersebut gitu kan ya, secara sosial itu kan mempengaruhi psikologis seperti itu. Selain itu juga tentunya secara tadi ya kegiatan ya, pekerjaan seperti itu kan, contoh dia mungkin lembur gitu kan setiap harinya, maka kan tekanan stres itu kan tinggi kan. Setiap orang tuh punya kurva stres masing-masing seperti itu. Nah di situ setiap individu ketika ternyata malah kurang itu tekanan yang dia dapat, itu juga bisa menyebabkan dilema juga gitu kan terhadap Mas dirinya. Andika Akmal gitu. Oke, sebelumnya halo Mas Andika Oh Akmal. nggak masuk ya, sinyalnya hilang ya. Iya tadi sepertinya sempat agak hilang gitu. Aduh. Tadi sampai mana ya? Ya mungkin bisa diulangin bagian, tidak hanya bagian habis dari kerja, ada kegiatan dan tidak ada kegiatan gitu di tempat kerja. Oke. Jadi gini, intinya kan sebenarnya gini kan, dalam bekerja itu kan ada sebenarnya orang tuh butuh stresor kan, butuh tekanan gitu, sebenarnya butuh tekanan kerja gitu kan. Nah di situ kan ada yang ketika kalau kita bicara terkait efektivitas kerja seperti itu kan, ataupun juga ya di situ ketika orang stresnya atau tekanannya kurang, ya itu juga menyebabkan dilema juga gitu terhadap diri orang tersebut. Gitu. Nah termasuk juga ketika pensiun tadi, maka di situ juga kasarnya biasanya kan tekanannya segini nih gitu. Saya ketika kerja mungkin sampai lembur sampai apa gitu, tapi kok sekarang tidak ada apa ya, mungkin ada kegiatan tapi tidak seperti biasanya, ada penurunan kan, penurunan kinerja seperti itu. Nah itu juga bisa menyebabkan tadi malah memunculkan stres yang negatif seperti itu, stres lah ya. Nah selain itu juga di sini perlu disadarkan bahwasanya antara tadi ya konsep diri dia gitu kan terhadap hidup dia, terhadap dirinya terutama, bahwa oh dia harus ke tahap selanjutnya nih, pensiun. Berarti aku sadari bahwasanya aku tuh tidak lagi bekerja, aku tuh harus ke tahap selanjutnya seperti itu. Itu dia harus apa ya, kasarnya seimbangkan antara konsep diri dia dan juga realita yang harus dihadapi seperti itu. Makanya tadi ya perlu ditekankan tadi terkait pelatihan, perlu ada keterampilan secara tubuh dia kan, berarti kan butuh kegiatan lain gitu kan ya. Terus juga secara psikis ya dia harus tadi bagaimana membentuk konsep diri dia bahwasanya dia harus menerima realita bahwa dia
pensiun seperti itu. Oke, oke. Ini menarik sekali ya bahwa ternyata perubahan antara konsep diri dan juga realita itu perlu disiapkan juga ya ternyata ya di tahap-tahap seperti ini. Ini luar biasa sih. Dan juga sebenarnya yang perlu kita tekankan juga bagaimana bahwa stresor itu diusahakan agar bisa menjadi eustress atau stres yang positif ya. Maksudnya tekanan yang justru membuat kita menjadi lebih berkembang atau lebih produktif lah seperti itu. Tapi ini cukup menarik loh bahwa ternyata ada orang-orang yang butuh tekanan dan sebenarnya saya juga termasuk orang-orang yang butuh tekanan nih. Kalau nggak ada tekanan malah nggak kerja. Oke, menarik sekali ya ini ternyata pembahasannya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa pengen tahu nih lebih dalam kalau misalnya dari psikoanalisa atau behaviorisme seperti apa sih? Mungkin siapa dulu nih mau psikoanalisa dulu atau behaviorisme dulu nih? Analisa dulu, Mbak. Apa dulu ya? Ya udah psikoanalisa dulu ya, Mbak Arta silahkan. Oke. Nah, tadi kan itu penjelasan mengenai pensiun ya. Ada dinamikanya tuh kayak yang udah dijelasin tadi. Terus juga sudah menyampaikan ternyata di perusahaan tuh seperti itu dan lain sebagainya karena butuh kesiapan setiap para pensiunnya terus akhirnya mengadakan latihan dan sebagainya. Nah, kenapa kok sebenarnya ada orang-orang yang akhirnya harus melakukan persiapan itu sih. Akhirnya perusahaan harus melakukan persiapan itu sih. Karena ternyata banyak kasus yang belum bisa menerima. Mungkin ini sangat berkaitan dengan behavior dan humanistik ya. Jadi nggak bisa menerima, terus mungkin nggak dapat reward lagi di perusahaan, terus aktualisasi dirinya juga mungkin merasa terancam, nggak ada gitu. Jadi akhirnya muncul defense pada orang-orang itu gitu. Nah, mungkin ada yang apa ya, karena memperlihatkan dirinya atau pengen dirinya terlihat, misalkan aku dulu pernah jadi orang penting loh di perusahaan kayak gitu, terus merasa ada orang lain yang penting juga kayak gitu, terus jadi tersaingi misalkan kayak gitu. Jadi ada berbagai macam defense yang bisa diperlihatkan. Mungkin ada yang nggak suka terus di-repress, dipendem kayak gitu. Terus ada yang dilontarkan di keluarganya juga kena dimarah-marahin misalkan kayak gitu. Ada yang terus dibales ke apa ya, misalkan orang lain kayak gitu. Apa ya? Apa yang tidak dia dapatkan itu dia gitu aja nggak bisa kayak gitu. Dia aja nggak bisa kayak gitu. Jadi banyak berbagai macam defense yang muncul kayak gitu ya. Mungkin salah satunya represi itu juga kayak gitu. Jadi menahan apa yang seharusnya dia peroleh seperti biasanya, apa yang ingin dia capai dan lain sebagainya, terus akhirnya direpress karena ketidakmampuan dia gitu. Salah satunya seperti itu. Oke, oke. Oke, luar biasa, luar biasa. Iya, ternyata ada hal-hal yang mungkin kita kurang perhatikan, makanya kita kurang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada orang tersebut. Nah, mungkin kalau dari tujuan behaviorisme sendiri seperti apa kira-kira nih, Mbak Ira nih? Kayak melanjutkan dari Mbak Art tadi ya, menambahkan kan tadi ada menyinggung sedikit tentang diri press ya, menahan diri gitu kan. Nah, ini juga bisa jatuhnya ke kognitifnya dia gitu kan. Yang tadinya gimana ya, pola pikirnya dia kerja menjadi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Sehingga kognitifnya menjadi negatif juga gitu kan. Dari kognitif yang negatif ini memunculkan perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu kan. Mungkin sebenarnya sebelumnya Persepsi ya Mbak Ira ya. Persepsi ya. Ya, persepsi dia nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu kan. Jadi dari situ ada perubahan perilaku, sehingga dari sini kita itu kembali lagi ke awal tadi, membutuhkan pelatihan di mana untuk mempersiapkan kembali pikiran-pikiran kita, kognitif kita dari yang
tidak sesuai, pikiran maladaptif yang tidak sesuai itu menjadi pikiran yang bisa disesuaikan kembali gitu kan. Kayak ini loh yang bakal kalian dapatkan ketika kalian pensiun nanti gitu kan. Kalian tidak nggak hanya ternyata walaupun katanya udah pensiun gitu, tapi nanti pasti ada hal-hal baru yang bisa kalian dapatkan juga kayak gitu. Jadi kayak perubahan kognitifnya gitu. Oke, 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 siap, siap. Oke, jadi ada juga bagian-bagian kognitif yang perlu dimainkan. Ada peran-peran kognitif yang perlu dipersiapkan dan dimainkan agar tidak terjadi apa istilahnya shock gitu ya, mungkin. Oke. Oke, mungkin aku menambahkan juga ya kan, Iya. humanistik itu tuh memanusiakan manusia gitu ya. Jadi gimana caranya dia itu tetap merasa berharga juga gitu. Jadi mungkin bisa kayak mungkin kasus yang sebelumnya itu juga pakai caring ya. Mungkin keluarga terus itu jadi aware juga ke dia kayak gitu, ke pensiunnya itu, ke orang yang pensiun tadi kayak gitu. Jadi ada keintiman dalam keluarganya itu lebih, jadi tidak merasa apa ya, tidak merasa kalau dia itu tidak berharga gitu. Kan yang tadinya memberikan penghasilan, mungkin kalau laki-laki kan nafkah gitu ya, terus tidak memberikan lagi, tapi bukan itu kayak gitu, tapi dia tetap walaupun tidak memberi nafkah lagi yang seperti biasanya, tapi dia tetap bagian dari keluarga kayak gitu. Jadi ada kehangatan di situ kayak gitu. Mungkin kalau misalkan di lingkungan sosialnya, di teman-temannya misalkan, kan banyak ya kalau kita perhatikan, mungkin nggak cuma kita doang gitu, tapi orang-orang tua, orang tua kita mungkin, atau nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu tuh ternyata sekarang yang di zaman internet ini, medsos ada di mana-mana tuh, mereka punya akun sosial media sendiri gitu. Jadi bahkan sampai temen TK aja tuh mungkin mereka punya gitu kali ya. Nah itu tuh jadi support system dia untuk bisa apa ya, tough di masa pensiunnya gitu. Terus misalkan di masyarakat, di RT kayak gitu, atau di RW dan lingkup masyarakat lah ya, mungkin bisa bikin apa sih, kegiatan-kegiatan ekonomi menengah kayak gitu, menengah ke bawah yang biar bisa dirasakan secara dia sendiri mendapatkan keuntungan, terus buat masyarakat juga bermanfaat kayak gitu. Ada di beberapa tempat itu kayak misalkan di desa itu ada yang bikin ada aliran sungai gitu, terus di aliran sungainya itu tuh dikasih ikan misalkan kayak gitu, jadi dimanfaatkan warga, terus hasilnya juga diambil sendiri oleh masyarakat. Itu kan bisa jadi program untuk orang-orang yang sudah pensiun kayak gitu. Nah itu juga bermanfaat kayak gitu Kak Acna. Dan ketika saya nambahin dikit lagi ya, dan ketika dia punya pengalaman itu, terus ada knowledge dan lain sebagainya dengan berbagai yang sudah dipersiapkan itu tadi, itu tuh membuat dirinya sadar, menerima, dan bisa menjalankan kehidupannya gitu loh. Jadi kesiapan, tidak hanya kesiapan fisik ya, tapi kesiapan mental itu tadi gak bikin orang itu jadi mudah menggunakan ego defense mekanismenya kayak gitu, gak mudah untuk menggunakan ketahanan dirinya kayak gitu, tapi menerima apa yang sudah dia dapat saat ini kayak gitu. Terima kasih gitu Mbak Atsna. Oke, Mbak Ira dulu. iya luar biasa sekali. Ini pasti ada tambahan nih dari Mbak Ira tentunya. Ya, silahkan Mbak Ira. Udah juga sih sama Mbak Arsa. Jadi aku cuma kayak malah menambahkan, mau menanyakan lagi nih, berarti kan sebenarnya kayak lebih ke pemahaman dirinya, terus pemahaman lingkungannya gitu ya Kak ya. Jadi ada apa ya, Kak lagi Mbak Arta. Jadi kan adanya penerimaan dirinya atas lingkungannya dan penerimaan lingkungan atas dirinya gitu ya Mbak. Jadi ada kerjasama antara semua gitu ya. Semua berarti. Iya, karena nggak bisa
salah satu aja ya kadang berjuang sendiri juga menyedihkan gitu kan. Orang lain berjuang buat dirinya juga orangnya nggak merasa gitu ya buat apa gitu kan. Jadi Aduh, harus aduh. ada satu sama lain gitulah ya. Timbal balik gitu ya. Itu lingkungan yang sehat nanti ya Mbak. Tapi yang harus dipahami itu adalah uh, individu itu. Individu itu walaupun kita memberikan ke orang lain, tapi dan orang lain memberikan ke kita, tapi jangan pernah berharap orang lain akan membalas kita gitu. Kan balasan itu tuh bisa dalam bentuk macam-macam ya, bisa nanti ada rezeki dari orang lain dititipin ke kita, ada yang ya muter kemana-mana kayak gitu, nggak selalu dibalas dengan mungkin senyuman atau pelukan atau apa ya, ya dan bentuk-bentuk reward yang dijelaskan dalam sebuah teori gitu, tapi bisa dalam bentuk lain kalau dalam psikologi Islam ya gitu. Iya, iya. Nambahin dikit lagi lah. Iya, silahkan Mas Dika. Jadi inget ini kemarin tuh sempat baca ini ya, ada laporan gitu, reportase terkait tukang beca gitu kan. Kan di situ ada orang yang dia itu ceritanya dia dulu kerja di, pokoknya ada di apa gitu, di toko roti atau apa gitu. Terus tapi dia malah memilih ketika masa pensiunnya itu, masa tuanya itu adalah menjadi tukang beca gitu. Ketika ditanya kenapa, ternyata alasannya ya dia malah ngerasa damai gitu ketika jadi tukang beca. Ya walaupun tidak ada orang yang numpang, tapi setidaknya ketika nongkrong tuh dia ketemu orang yang seumuran dia gitu, sama-sama tukang beca gitu. Ternyata malah itu sebagai tempat dia untuk menghilangkan mungkin kesepiannya seperti itu. Atau bahkan mungkin bisa juga dilihat di ada tuh novelnya Ahmad Tohari itu salah satunya, dia orang PNS pensiun terus dia memilih, jadi dia dulu jabatannya tinggi gitu kan di PNS, terus dia memilih menjadi tukang mancing aja gitu. Jadi setiap hari dia mancing gitu. Nah merasanya ketika dia mancing tuh dia malah bisa melihat situasi sekitarnya, dia bisa memaknai hidup, bisa melihat keindahan alamnya gitu, atau tempat-tempat sekitarnya gitu. Ya, itu tambahan aja sih apa ya, ekspresi tadi. Meaning of life itu menarik banget ya. Iya. Mungkin kapan-kapan kita bisa bahas meaning of life. Teorinya Frankl ya, ini asik juga itu. Oh, Viktor Frankl ya. Iya. Dan apa ya, aku tadi mau menambahkan kalau secara Islam juga mungkin banyak bentuk-bentuk lainnya gitu. Misalkan lebih jadi mendekatkan diri ke Tuhannya masing-masing kayak gitu. Jadi, oh sekarang waktunya aku bisa meluangkan waktuku untuk lebih dekat ke Tuhan, misalkan kayak gitu. Yang tadinya sibuk dengan pekerjaan kayak gitu, sekarang bisa lebih dekat ke Allah, misalkan kayak gitu. Itu ada rasa syukur juga kan, masih ada waktu untuk dekat kayak gitu. Ini agak nyerempet ya ke Islam ya. Psikologi Islam. Iya, oke. Ini pembahasannya sebenarnya tentunya masih sangat asik apabila mau dilanjutkan gitu ya. Ada banyak kita bisa merembet tadi sampai ke meaning of life, tapi mungkin itu belum bisa jadi pembahasan kita saat ini secara mendalam gitu ya, Mbak Mas semua. Oke. Nah, mungkin apa namanya, setelah kita bahas panjang lebar nih dua kasus kita hari ini, mungkin dari Mas Mbak semua ada semacam apa konklusi atau closing statement gitu untuk dua kasus ini gitu. Siapa dulu nih? Silakan. Ayo, siapa dulu nih? Oke, Mas Dika dulu boleh? Oke, ya intinya sih sebenarnya kita harus cermati tadi ya, setiap pendekatan tuh tentunya punya positif negatifnya, dan juga tentunya kita harus bijak ya dalam mengambil mana yang paling efektif, dan juga mana juga yang kalau tadi ya secara besar
punya kebaikan gitu buat contoh tadi kasus anak kecil tuh bagaimana dia bisa bangkit, terus juga bagaimana dia bisa berdaya juga ketika bicara tentang pensiun gitu. Jadi setiap situasi pasti ada pertimbangannya gitu. Dan ya itu aja deh kalau dari saya. Oke, oke, luar biasa sekali ya Mas Andika Akmal. Kemudian kepada Mbak Ira nih, boleh nih. Ya kalau aku sih dari semua ya, dari yang kasus kita awal sampai akhir gitu kan. Jadi kayak semua tuh punya porsinya masing-masing gitu loh di tiap pendekatan. Dan nggak semua pendekatan itu bisa digunakan pada metode yang lain gitu. Walaupun bisa itu berarti dengan cara-cara yang tertentu kayak gitu. Mungkin kita ya tadi kayak kata Mas Dika tadi lebih cermat lagi. Ini bakal lebih cocok gimana sih kayak gitu. Gitu aja sih. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Nah, Oke, luar biasa ya. Kemudian untuk yang terakhir nih, Mbak Arta silahkan. Oke, sebenarnya sudah dirangkum Mas Dika dan Mbak Ira ya ini. Jadi intinya dari dua kasus yang ada ini sangat menarik, kasus dua-duanya ini kalau bisa dilihat mungkin agak nyerempet ke humanistik ya gitu. Tapi bukan berarti aliran lainnya tidak bisa digunakan. Tapi akan lebih efeknya tetap yang tadi dijelaskan, kalau kita harus bijak terus kita melihat mana yang paling tepat digunakan kayak gitu. Ada plus minusnya kayak gitu, dan bukan berarti walaupun berbeda kayak gitu, walaupun berbeda bukan berarti tidak bisa digunakan, tapi kita tetap lihat kasusnya seperti apa dan tetap bijak. Kemudian kita juga jangan pernah lupa kayak gitu, kalau ini tidak terlepas dari semua kasus ini, kasus anak tadi, terus akhirnya ketemu guru yang luar biasa, akhirnya mau ngebimbing kayak gitu, terus ternyata ada pensiunan yang sekarang sudah terbuka mata batinnya perusahaan-perusahaan juga sudah mulai melihat dan memberi pelatihan mengenai untuk pasien lagi pensiun itu pasti atas jalan yang ditentukan oleh Allah kayak gitu. Jadi kita sebagai manusia ya, kita berusaha tetap bersyukur apa yang ada dan tetap bijaksana, tetap membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin nyambung nggak nyambung sih, tapi ya begitulah. Begitu Kak Ajna, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya pembahasan dari ketiga pemateri kita dengan dua kasus yang juga cukup menarik ya buat teman-teman semua. Nah, semoga pembahasan kita kali ini dapat menambah wawasan ya, terutama buat kita semua tentang aliran psikologi dan juga contoh penerapannya. Oke, mungkin sebelum ditutup ada sedikit konklusi gitu ya. Ada sedikit konklusi dari pencatatan saya hari ini, bahwa pada dasarnya ya teman-teman, ketika kita membahas psikologi, sebenarnya itu merupakan bahasan yang komprehensif gitu ya, sangat luas gitu. Kita nggak bisa bilang masalah dirinya dia sendiri itu nggak bisa. Kita bisa harus lihat bagaimana kondisi ekonominya, keluarganya, lingkungan tetangganya, sekolah, teman, dan lain sebagainya, yang tentunya sangat kompleks dan perlu kita perhatikan semuanya gitu. Nah, kemudian yang perlu kita catat juga ya dalam pembahasan aliran psikologi ini, kita perlu melihat ya porsi masing-masing. Jadi artinya ketika ada suatu kasus, kita akan mendapati hal-hal yang memperlihatkan ketika kasusnya seperti ini, dia akan lebih cocok diterapi atau diselesaikan dengan aliran yang mana gitu. Tentu semua ada positif dan negatifnya, ada kekurangan dan kelebihannya, tetapi pasti ada yang paling fit yang bisa kita gunakan sehingga itu paling efektif untuk suatu kasus tertentu. Oke, begitu teman-teman. Ternyata tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Ini luar biasa banget pembahasan kali ini. Semoga menambah wawasan dan juga ilmu buat kita semua. Terima kasih sekali buat pemateri kita yang luar biasa, Mas Andika Akmal. Terima kasih.
Oke, Mbak Ira Terima kasih. Fitriawati juga terima kasih. Dan juga yang pasti dari Mbak Paramarta Dewi terima kasih juga, luar biasa. Oke, kalau gitu sekian untuk salam diri kali ini buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman masih dapat dalam keadaan sehat terus dan juga kita semakin banyak belajar dari salam diri ini. Stay tune terus di IG Taragat Diri. Semoga kita bisa belajar banyak di sana. Pamit kalau gitu. Aku Andiasna Putri pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.